Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi farada lana as-siyam fi syahri Ramadan. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Ibadallah, usikum bitaqwallah wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa wattaqullaha ya ulil albab. Fasma'u qawlahu ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Wa qala ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw 'ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lahu wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahul azim. Bapak, saudara-saudara, mari kita bersyukur kepada Allah. Hari ini hari Jumat dan berada di bulan Ramadan. Harinya hari terbaik, bulannya bulan terbaik. Sungguh beramal di hari terbaik saja sudah membahagiakan kita, ditambah lagi berada di bulan-bulan terbaik. Maka beruntunglah kita bisa beribadah dan meningkatkan ibadah kita di hari dan bulan ini. Bersyukur juga Allah beri kita kesempatan hidup menikmati Ramadan. Nikmat yang tidak diperoleh oleh saudara kita yang sudah lebih dahulu Allah panggil. Boleh jadi hari ini ada yang meninggal kemarin satunya lagi, dan bahkan sebelum masuk Ramadan begitu banyak yang Allah panggil sehingga dia tidak bisa menikmati Ramadan sebagaimana kita menikmati hari ini. Kemudian kita bersalawat dan berkirim salam kepada Nabi kita Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Allah berikan salam, salawat dan rahmat kepada Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliaulah yang kita tiru, bagaimana salatnya, bagaimana puasanya, dan bagaimana hidupnya. Perkenankan kami ya Allah nanti di akhirat berjumpa dengannya dan di surga menemaninya. Amin ya rabbal alamin. Bapak, saudara-saudara, mari kita tingkatkan ketakwaan. Setiap pekan, setiap Jumat, khatib mengingatkan dirinya dan kita semua untuk terus meningkatkan ketakwaan kepada Allah. Bahkan puasa yang sedang kita jalani ini tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Semoga kita menjadi pribadi yang bertakwa. Bapak saudaraku yang dirahmati oleh Allah, ternyata Ramadan datang lagi. Dan memang begitu, tidak ada kita selama dunia masih ada, belum kiamat, Ramadan akan tetap ada. Karena waktu akan terus berputar. Selesai Sya'ban akan datang Ramadan. Selesai Ramadan
Begitu seterusnya. Bahkan Ramadan itu kama jaa sari'an wa sayadhhab sari'an. Datangnya cepat saja. Bahkan tak terasa ini adalah hari yang keempat. Rasanya baru kemarin saja orang sidang isbat menetapkan 1 Ramadan, kita tarawih berjamaah pertama, dan sekarang sudah 4 hari saja kita melaksanakan ibadah puasa. Bahkan nanti malam insyaallah malam yang kelima, berlalu begitu saja. Maka ada di antara kita yang merasa memang tidak ada Ramadan baginya sama saja, ya seperti bulan-bulan yang berlalu saja. Bahkan ibadahnya biasa saja. Yang berbeda hanyalah di siang hari dia tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami istri. Malamnya orang tarawih, dia juga tarawih. Selesai begitu saja Ramadan baginya. Tapi ada orang-orang yang memang Ramadan menjadi tujuan baginya. Ketika Syawal mau berakhir, dia persiapkan segalanya. Karena baginya Ramadan itu tujuan. Ini nih bulan yang saya tunggu-tunggu. Saya harus menghabiskan waktu-waktu, hari-hari di siangnya, malam-malamnya, bahkan ia hidupkan untuk beribadah kepada Allah. Karena baginya inilah tujuan. Bapak saudaraku yang dirahmati oleh Allah. Tetapi ada juga yang menganggap Ramadan bukan sebagai tujuan baginya. Baginya Ramadan hanyalah sebagai alat untuk mencapai takwa kepada Allah. Bukankah ibadah Jumatan ini, di setiap Jumat khatib mengingatkan agar bertakwa kepada Allah. Toh puasa pun yang ia kerjakan malamnya tarawih, tujuannya juga untuk bertakwa. Ia ingin menganggap bahwa ibadah yang sedang dia lakukan bukan tujuan semata. Sehingga ketika selesai Ramadan, tidak selesai juga ibadahnya, tidak selesai juga imannya. Betapa banyak di antara kita selesai Ramadan, ketaatannya pun selesai saat selesai melaksanakan ibadah salat Id. Sebab ia menganggap tujuan, ketika tujuan telah dia dapat, maka selesai juga ibadahnya. Padahal tujuannya bukan ibadah puasanya, tujuannya adalah la'allakum tattaqun. Maka bagi orang-orang yang menganggap ibadah puasa Ramadan ini sebagai wasilah, sarana agar Allah menciptakan dirinya menjadi orang yang bertakwa, maka dia tidak akan berhenti di bulan Ramadan saja. Selesai Ramadan pun ketakwaannya yang diasah selama sebulan ini akan dia bawa. Bapak saudara yang dirahmati oleh Allah, betapa banyak, dan mungkin itu kita. Ketika Ramadan datang, kita berubah menjadi pribadi yang saleh, yang taat kepada Allah. Berakhir Ramadan, ketaatan pun berkurang. Kenapa? Karena kita menganggap puasa sebagai tujuan kita. Bukankah kita menyimak? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Allah berfirman, Al-Baqarah 183, yang sudah mulai kita hafal betul. Hampir tiap malam penceramah mengatakan ini. Bahkan di acara-acara keagamaan ayat ini disebut, bahkan kita mau hafal betul. Wahai orang-orang yang beriman, panggilan untuk kita, kutiba alaikumusiyam, diwajibkan atas kalian berpuasa. Sebagaimana kaum yang terdahulu pun juga Allah wajibkan berpuasa. La'allakum tattaqun. Tujuannya agar bertakwa. Imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Inilah tujuannya yang mesti kita tangkap, yang mesti kita pedomani. Allah mewajibkan kita puasa bukan hanya sekedar nahan saja selama sebulan ini, bukan hanya itu, tapi takwa tujuannya. Sebagaimana Jumatan kita setiap Jumat, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah. Karena Jumat ini perintah Allah suruh fas'au,
Maka kita kerjakan, bersegeralah, persiapkan segala sesuatunya dengan rapi untuk Jumatan kita, dan kita hadir penuhi perintah itu. Itulah ketakwaan itu. Ketika di siang hari selama Ramadan Allah perintahkan puasa, kutiba alaikumusiyam, kita dengan penuh keimanan karena kita dipanggil oleh Allah, kita rela hati ikhlas berpuasa selama siang hari, terbit fajar sampai terbenam matahari. Kita ikhlas, tidak makan, tidak minum. Kenapa Allah larang kita? Allah suruh puasa, Allah larang jangan makan, jangan minum, jangan berhubungan suami istri di siang hari. Dan kita taati itu, kita patuhi itu. Itulah ketakwaan itu. Kita dilatih seperti itu terus menerus. Maka perlu dukungan. Apa dukungannya? Lihat bagaimana mirip ujung ayat antara Al-Baqarah 184 dengan surat Al-Jumu'ah yang mewajibkan kita untuk melaksanakan ibadah Jumat. Apa ujungnya? In kuntum ta'lamun. Sama-sama, persis sama. Kalau ibadah Jumatan ini kita dasari dengan ilmu, maka ibadah Jumatan ini akan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Inilah peran khutbah itu. Begitupun dengan Ramadan, ayyaman ma'dudat, hanya beberapa hari saja. Ujung ayatnya adalah dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Didahului bahwa puasa beberapa hari saja. Siapa yang sakit, siapa yang musafir, boleh tidak puasa, tapi ganti di hari lain. Orang yang tua renta tak sanggup puasa, boleh tidak berpuasa, tapi bayar fidyah, ngasih makan orang miskin. Waktu ngasih makan orang miskin, faman tatawwa, siapa yang melebihkannya. Boleh jadi ada yang sudah dikonversi ke rupiah sekitar 30.000, 40.000. Ketika dia lebihkan dari nominal itu, dia kasih 50, dia kasih 100.000, dia lebihkan, khairul lahum, itu baik baginya. Tetapi ada catatan oleh Allah, wa antasumu khairul lakum. Kita sakit, kita dalam perjalanan, kita mungkin sudah tua, susah berpuasa, tapi kita tetap saja berpuasa, tidak membahayakan jiwa, kita tetap saja berpuasa. Khairul lakum, itu lebih baik bagi kalian in kuntum ta'lamun, jika punya ilmu, jika mengetahui, sama-sama mengetahui. Maka dalam menyambut mengisi Ramadan ini mesti pakai ilmu. Tiap malam kita disodorkan ilmu tentang Ramadan saja. Tetapi kalau begini terus kita, mungkin Ramadan kita akan sama saja. Sudah saatnya sebelum datang Ramadan, ilmu itu tentang Ramadan sudah kita miliki. Jangan sampai tamunya sudah datang baru kita tanya seleranya apa, masakan nikmatnya apa, sehingga baru kita siapkan. Jangan. Harusnya ilmu tentang Ramadan kita siapkan sebelum dia datang. Agar apa? Kita laksanakan ibadah di bulan Ramadan tidak hanya ikut-ikutan, tidak hanya asal-asalan saja. Ada isinya. Kita sahur bagaimana? Punya ilmunya. Bagaimana sahurnya ala Nabi? Selesai sahur, menunggu datangnya waktu subuh. Harus ada ilmunya. Kalau tidak, apa yang terjadi? Kita menghabiskan waktu kepada hal-hal yang tidak bermanfaat, bahkan mubazir. Kita sibuk menonton lucu-lucuan di televisi, padahal waktu sahur adalah waktu yang mustajab. Maka saatnya matikan televisi, jauhkan handphone, gadget dari tangan kita. Saatnya kita memegang Al-Quran. Syahru Ramadan alladhi unzila fihi Al-Quran. Semuanya butuh ilmu. Kalau tidak, wajar saja kita mengungkapkan Ramadan datang lagi. Yang berubah hanya pola tidur kita, yang berubah waktu makan kita, tak ada lain yang berubah. Maka mestinya Ramadan kali ini adalah Ramadan terbaik kita. Belum terlambat rasanya 4 hari ini, masih banyak waktu lagi. 26 hari lagi kita berpuasa. Saatnya mengisi 26 hari ini dengan kualitas terbaik, mencontoh
Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahurnya sahur Rasulullah. Paginya menjelang matahari terbit, mencontoh bagaimana Rasulullah mengisinya. Sampai kita berbuka, bahkan sampai malamnya kita isi dengan ibadah. Apa di antaranya? Sahurnya sahur Nabi. Sahur dengan kurma, sahur dengan makan sahur, sahur dengan seteguk air atau beberapa air. Yang penting kita bersahur karena faslum baina siyamina wa siyami ahlil kitab as-sahur. Beda antara puasanya ahlul kitab dengan puasa kita adalah sahur. Maka kita bersahur karena mencontoh Nabi. Selesai Nabi bersahur, berhenti makan, diakhirkan waktunya. Selesai bersahur, Nabi membaca Quran 50 ayat, sekitar 50 ayat, barulah Bilal melaksanakan azan di masjid. Berarti antara berhenti makan, bukan nonton, bukan megang gadget, ganti status, bukan, tapi membaca Al-Quran. Apalagi kalau kita paham sekarang, waktu subuh kita terkoreksi 8 menit dari jadwal yang biasa. Maka semakin lama waktu kita untuk bisa beribadah. Selesai kita salat salat subuh berjamaah, kita mengamalkan sunnah Nabi, man sala fajra fi jama'atin. Siapa yang salat subuh berjamaah, thumma yajlis, kemudian dia duduk, yazkurullah, berzikir kepada Allah, hatta tatlu asyamsu, sampai matahari terbit, sempurna terbitnya. Thumma yusalli rak'atain, kemudian dia salat 2 rakaat. Fakanat ajruhu ka'ajri hajjatin wa umrah, pahalanya seperti pahala haji dan umrah. Tammatan, 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 sempurna, sempurna, sempurna. Tidakkah ini kabar gembira bagi kita, baik yang sudah berhaji maupun yang belum? Yang berhaji saja belum tentu sempurna hajinya, apalagi yang belum berhaji atau yang baru berniat untuk berhaji. Allah sediakan pahala yang begitu besar. Siapa yang salat berjamaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah. Setelah dia berzikir, dia tunggu sampai zikir itu selesai, matahari terbit, lalu dia salat 2 rakaat. Pahalanya seperti haji dan umrah, sempurna, sempurna, sempurna pahalanya. Sungguh kabar gembira buat kita. Selesai sholat 2 rakaat, lanjut pergi kemana saja, mau ke sawah, ke ladang, tempat kerja. Di tempat kerja saat jam 10, jam 11 waktu duha, kita sholat duha. Kenapa? Nabi contohkan. Inilah ketakwaan itu. Ketika Nabi contohkan, kita lakukan. Itulah yang takwa. Sholat zuhur berjamaah, qailula, ada istirahat siang sejenak. Dan itu sunnah Rasulullah. Kenapa kita tidur siang? Bukan karena lelah, bukan karena capek, kita niru Nabi. Kalau itu dasarnya, itulah yang takwa itu. Imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Yang Allah suruh kita kerjakan, yang Nabi suruh kita kerjakan, yang Allah larang kita tinggalkan, kita jauhi. Datang malam hendak berbuka, kerjakan dengan sunnahnya. Bismillah. Minum, batalkan puasa kita, lalu berdoa kepada Allah. Tidak cukup hanya doa berbuka saja, doakan juga diri sendiri, keluarga. Jangan hanya doa berbuka lantas kita menyantap seluruh makanan yang ada. Rugi. Waktu mustajab doa, waktu dikabulkannya doa, kita habisi dengan hanya makan, makan dan makan saja. Berbuka sunnah, salat maghrib itu wajib. Jangan gara-gara yang sunnah lalai maghrib kita. 6 jam, 7 jam, bahkan hingga 12 jam kita tahan untuk berpuasa. Kenapa 10 menit kita tidak tahan lagi memakan makanan yang ada? Tahan sejenak, lakukan salat zuhur berjamaah, baru kita makan. Inilah sunnah yang bisa kita ikuti dan kita amalkan terus menerus. Begitupun sampai kita bertarawih, hingga tarawih kita membaca Al-Quran. Bukankah setiap malam Jibril mendatangi Nabi selama Ramadan dahulunya? Semalam Nabi membaca Al-Quran 1 juz, stor hafalannya kepada Jibril alaihissalam. Bahkan di tahun terakhir Nabi hendak wafat, Rabiul Awal, di bulan Ramadan sebelumnya, Nabi membaca 2 juz 1 malam. Kalaulah ini Ramadan terakhir kita, minimal kita membaca Al-Quran 2 juz semalam. Kalau tidak, bagaimana mungkin kita meniru Nabi?
di akhir hayatnya. Semoga khutbah yang singkat ini bermanfaat. Jadikan puasa ini, jadikan Ramadan ini sebagai wasilah bagi kita, bukan tujuan kita. Wasilah mencapai ketakwaan. Apa yang Allah suruh kita kerjakan. Kita disuruh oleh Allah puasa, kita kerjakan. Kita disuruh, dilarang oleh Allah makan, minum, berhubungan suami istri di siang hari, kita tinggalkan. Itulah ketakwaan itu. Kalau puasa menjadi tujuan, selesai Ramadan, selesai juga keimanan kita, selesai juga ketakwaan kita. Kalau dia menjadi wasilah, selesai tidak selesai Ramadan ini, berlalu Ramadan, ketakwaan kita akan selalu ada di hati kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Amma ba'd, ibadallah, usikum bitaqwallah. Ittaqullaha mastata'tum wa tazawwadu fa inna khaira zadi taqwa. واتقوا الله يا أولي الألباب فاسمعوا قوله تعالى وبقوله يهتدي المهتدون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Allah bersumpah demi masa manusia pasti merugi kecuali orang-orang yang beriman. Maka sambutlah ibadah Ramadan ini dengan keimanan. Kenapa saya puasa? Karena Allah yang suruh. Itulah iman itu. Kenapa tidak boleh siang malam, siang hari makan, minum, berhubungan suami istri? Karena Allah larang. Makanya saya tinggalkan meskipun ada kesempatan itu. Ada warung, masih ada warung yang buka, ada, tapi karena Allah yang larang, Allah maha melihat, saya tidak mau melakukannya. Itulah iman itu. Orang yang beriman pun masih rugi. Wa amilus salihat, kalau tanpa amal soleh. Inilah amal soleh kita, berpuasa di bulan Ramadan, bertarawih di malamnya, baca Quran, dan amal sunnah lainnya. Orang beriman, orang beramal soleh juga masih rugi. Wa tawasau bil haqqi, kalau tidak saling berwasiat akan kebaikan. Wasiat terbaik adalah untuk diri dan keluarga kita. Nikmatilah Ramadan ini bersama keluarga kita. Sunnahnya, pastikan ayah, saudaraku menjadi asbab keluarga kita mengamalkan sunnah selama Ramadan. Sunnah berbukanya, sunnah sahurnya, sunnah untuk baca Qur'annya. Kita yang menjadi penyebabnya, kita yang mengajak mereka. Jangan sampai kita yang diajak anak-anak dan istri kita. Wa tawasau bis sabri, lakukan amal soleh wasiat itu, dakwah itu dengan penuh kesabaran. Wa'lamu annallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lana dhunubana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li jamil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat wa tabi' bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin. Allahumma a'inna ala dhikrika wa syukrika wa husni ibadatik. ربنا أوزعنا أن نشكر نعمتك التي أنعمت علينا وعلى والدينا وأن نعمل صالحا ترضاه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا نحن عبادك نحن على أهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا نبوء لك بنعمتك علينا نبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. ربنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا
Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Walhamdulillahi rabbil alamin.